Oke, kembali lagi di konten dari salah satu rubrik dari Valasido yaitu, debat kusir. Sekarang kita udah lanjut ke edisi kedua ya teman-teman, sekarang di edisi kedua kita bakal bahas mengenai bahasa dan gender. Nah, sebelumnya di sini gue Arsya Aditya selaku moderator akan istilahnya akan apa ya, menemani nih untuk sesi debat. Tapi untuk pembicaranya lebih baik kita langsung perkenalkan diri aja nih. Boleh silakan Fani dan Diama perkenalkan diri kalian. Halo semuanya, sebelumnya nama aku Fani, aku dari IKSI 21 sebagai pihak kontrak. Oke, lanjut. Halo semua, nama saya Diama dari IKSI 21 sebagai tim pro. Oke, di sini Diama dan Fani akan mendebat mengenai konteks dari bahasa beserta keperluannya di dalam suatu gender atau jenis kelamin. Oke, sekarang ini kan lagi zaman-zamannya ya, ketika berbicara itu dan mungkin kalau di bahasa Indonesia kita mengenal istilah wati dan wan. Misalkan santriwan atau santriwati, di situ kan ada dua konteks yang berbeda. Santriwan untuk menunjuk laki-laki, santriwati menunjuk konteks perempuan. Begitu pula dengan mahasiswa dan mahasiswi. Nah, di sini terdapat dua konteks perbedaan yaitu gender. Nah, menurut kalian ya, bahasa dan gender itu bagaimana? Boleh kita tahu dulu nih ke pihak yang pro dulu nih. Bagaimana? Menurut kamu itu setuju nggak sih bahasa dan gender itu bisa disatukan? Menurut saya sih enggak ya Kak. Kalau menurut saya eh, bahasa dengan gender itu harus dibedakan karena kita tahu beberapa kata itu yang kesannya itu genderless itu seringkali diacukan kepada istilah yang lebih maskulin gitu. Misalnya kan kalau kita ambil tuh kayak eh, Tuhan tuh, Tuhan misalnya Allah. Allah itu kan kita nggak tahu tuh sebenarnya gendernya apa. Tapi entah kenapa kita tuh dipotretkan Allah itu maskulin. Padahal tidak ada penjelasan kan dia itu maskulin atau feminim gitu. Oke, berarti konteksnya bias ya untuk itu. Nah, untuk kita lanjut ke pihak kontra nih ya. Untuk pihak kontra, ini menanggapinya seperti apa isu kayak gini? Boleh? Kalau aku sendiri juga sebenarnya nggak setuju sama adanya perbedaan gender di bahasa, karena kan pada dasarnya bahasa itu kan bukan sekedar deretan bunyi atau susunan kata ya, dan itu tuh sebenarnya kenyataan sosial. Dengan kita membedakan gender pada bahasa, menurut aku itu malah menjadikan ketimpangan sih Kak. Tuh. Oke, menjadikan ketimpangan. Ada salah satu gue pernah baca tuh ya, di salah satu rubrik berita, kalau misalkan bahasa yang mengandung gender yang tadi gue bilang, tadi kayak wan, wati, a dengan i, akhiran a dengan i, itu malah membuat kesetaraan gender tuh makin jauh. Nah, kalau menurut kalian ya, itu gimana tuh? Apakah benar hal itu malah menjauhkan dari ya sekarang kan zamannya memang harus setara kan. Nah, misalnya istilah patriarki itu harus betul-betul dipatahkan. Nah, ini menurut kalian-kalian ini gimana? Ini kita bisa mulai dari pihak kontra dulu. Maaf Kak, sebelumnya boleh diulang nggak pertanyaannya yang pada intinya gitu? Ya, pada intinya tadi menanggapi hal yang istilahnya eh, permasalahan tadi misalkan permasalahan yang kayak I dengan A akhiran mahasiswa dan mahasiswi. Nah, itu malah menjauhkan dari istilah persamaan gender. Nah, itu malah setara gender itu malah jauh karena adanya perbedaan itu. Nah, menurut kamu tuh gimana? Menurut aku benar sih Kak, itu malah apa ya, malah menjauhkan dari kesetaraan gender, karena itu juga kan setahu aku ya, kayak fonem I sama A sebagai I itu ditunjukkan untuk perempuan, A itu ditunjukkan buat laki-laki gitu.
itu tuh udah ada dari zaman dulu banget gitu dan aku nggak setuju dengan adanya perbedaan itu gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya mahasiswi atau mahasiswa, sebelum ini juga aku, sempat nge-research gitu di KBBI, pada dasarnya mahasiswi itu artinya cuma mahasiswa perempuan gitu. Jadi maksudnya kayak apa fungsinya gitu, kayak ya udah bilang aja mahasiswa perempuan gitu. Iya, jadi konteksnya kalau misalkan kata mahasiswa ya itu udah merangkum laki-laki dan perempuan gitu jadinya ya. Iya, dan mungkin nih untuk menurut pihak pro bagaimana nih menanggapi hal seperti ini? Pembedaan seperti ini tuh Kak sebenarnya perlu karena itu kita bisa langsung direct, kita langsung kepada orang yang kita tuju, misalnya kita ngomongin kan karyawan karyawati. Jadi kita bisa lebih spesifik kepada tentang siapa kita berbicara gitu. Karena kalau misalnya kita pukul rata, itu jadi ambigu. Itu Kak. Iya, jadi misalkan ada sebuah pengumuman di mall misalkan ya, diharapkan karyawati, misalkan ya, ini misalkan maaf, kalau misalkan menyinggung, diharap melepas hijab, misalkan karyawan diharapkan melepas hijab. Nah di situ konteksnya akan membingungkan gitu dari Diama kan, lebih baik kayak lanjut aja karyawati diharapkan melepas hijab seperti itu. Jadi perlu ya adanya pembeda antara gender. Nah, sekarang nih untuk hal yang istilahnya mengenai bahasa dan gender. Kalian sebelumnya ada nggak sih kasus yang pernah kalian temui dan apakah hal tersebut melatar belakangi kalian pro atau kontra tadi gitu loh? Yang melatar belakangi kalian pro, yang melatar belakangi kalian kontra itu pernah nggak sih yang kalian rasakan? Nah, ini bisa ke Diama nih, ke pihak pro dulu nih. Saya sendiri Kak teridentifikasi sebagai perempuan. Nah, tapi saya sering di misgender gitu Kak. Karena nama saya itu tidak ada feminimnya, nggak ada maskulinnya. Terus penampilan saya juga rambutnya pendek gitu kan. Jadi orang-orang tuh malah bingung gitu mau manggil saya itu apa. Padahal secara biologis memang saya perempuan. Jadi pembeda itu sebenarnya penting karena kita jadi tahu kita mau manggil seseorang itu dengan panggilan feminim atau maskulin. Kayak misalnya ada beberapa orang misalnya transgender, dia mengubah gendernya dari laki-laki ke perempuan. Tuh. Seperti Kak Lucinta Luna gitu. Lucinta Luna kan namanya? Nah, ya. Dia tuh kan sudah trans. Jadi kalau misalnya dia sudah berganti gender, dia mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, ada baiknya kita tetap memanggil dia sebagai perempuan, nggak manggil bang atau kayak manggil mas gitu. Karena itu kan juga termasuk harga dirinya juga ya Kak. Lagian dia juga udah sah gitu ceritanya jadi perempuan, jadi wanita gitu. Jadi kalau misalnya misgendering seseorang itu kan membuat kita merasa sakit hati juga sih Kak. Karena merasa tidak diterima gitu Kak. Betul, misgendering ini betul-betul masih hal yang apa ya? Hal yang baru mungkin ya. Makanya banyak orang ketika mendengar tadi kata Lucina Luna, pasti kalau kita lihat di kolom komentar tuh ya udah yang tadi dia bilang panggilannya bang, tuh ada jakunnya istilahnya di tenggorokannya itu memang betul-betul istilahnya bisa dikatakan ya menghina itu kan. Tidak menghargai apa yang udah dipilih dan itu malah tadi jatuhnya bener misgendering dan tadi penggunaan istilah juga yang harusnya berpindah dari untuk biasa untuk laki-laki ya dia udah jadi perempuan istilahnya secara hukum yaitu dia malah kena cercaan pengen dipanggil mbak juga susah gitu. Nah oke, sekarang kita lari ke pihak kontra nih. Pihak kontra ada nggak sih yang dilatar belakangi hal yang istilahnya kejadian pengalaman atau sebagainya itu bisa diceritain silakan. Ini aku pernah berpengalaman kayak, aku kan cita-citanya sebenarnya jadi wanita karir ya. Nah, terus tuh, biasanya orang-orang tuh suka, apa ya bahasanya, cewek sama cowok kan itu udah pasangan kata yang sering banget ya digunain sama orang-orang. Cuman tuh biasanya ada aja gitu orang yang ngomong kayak,
misalnya aku yang mau jadi wanita karir dibilangin kayak cewek nggak usah berpendidikan tinggi-tinggi gitu, kayak biar cowok aja gitu. Ya maksud aku kayak emang apa salahnya dengan cewek yang mau berpendidikan tinggi pengen jadi wanita karir gitu. Terus juga ini kejadiannya teman aku gitu. Teman aku kan ada yang cowok dan dia pernah nangis depan aku. Terus kayak dia bilang, lo malu gak sih sebenarnya ngelihat gue kayak gini gitu kan, seharusnya cowok nggak nangis gitu. Padahal menurut aku ya itu sifat dasar manusia gitu, mau cewek mau cowok itu nggak apa ya, yang nggak berpengaruh gitu sebenarnya. Jadi menurut aku ya nggak perlu lah ada yang kayak gitu gitu sih Kak. Oke, jadi tadi ya berdasarkan perilaku jadinya ya turun temurun gitu, dari bahasanya juga jadi ya dibedain juga gitu, kayak laki-laki nangis aneh. Padahal laki-laki juga berhak nangis segala macamnya. Oke. Nah, sekarang mungkin ini, ada nggak sih hal apa ya, kalian nih kalau di masyarakat ya, kalian tuh paling banyak nemu hal yang tadi kalian misalkan temui atau gitu, itu di media sosial mana tuh? Misalnya Instagram atau dan apa istilahnya isi-isinya itu? Boleh dari Fani dulu? Maksudnya tuh kayak di sosial media kayak yang tadi bilang Iya. Diama gitu ya, kayak lu cinta Mhm. manggilnya Bang gitu, kayak gitu ya? Nah, iya, tapi itu kalau dari pihak kontra kan kayak, wah ini Mhm. membuat gua setara nih istilahnya gitu. Nah Mhm. itu gimana tuh? Kalau pernah nggak sih ngelihat gitu? Sering sih Kak, terutama kayak di Twitter. Twitter kan banyak orang-orang yang suka ribut ya, apalagi Mhm. ini juga sebenarnya aku ngeriset-riset materi kayak gini tuh lumayan banyak yang dari Twitter gitu. Karena di Twitter tuh banyak banget macam-macam orang, ada yang apa ya, ada yang pro terhadap kesetaraan gender dalam bahasa, ada juga yang enggak gitu. Kayak kalau boleh dicontohin ya, bahkan dengan waktu itu di Twitter sama Instagram tuh lagi rame banget soal naruh pronouns atau kata ganti di bio gitu, supaya orang bisa tahu nih kita harus manggil mereka apa kayak gitu, maskulin atau feminim ya. Oke. Terus kalau dari Diama nih gimana nih? Kalau dari media sosial sering nggak nemuin hal yang menurut Diama itu membuat Diama jadi pro gitu? Itu Kak, karena ada eh, yang peletakan pronouns di bio juga di Instagram sama di Twitter. Di Instagram udah ada fiturnya malah kan, sementara Twitter memang kita harus ketik sendiri. Itu kan memang dibuat untuk mengidentifikasi diri sendiri, Kak. Jadi kalaupun misalnya dia rupanya seperti perempuan, tapi dia merasa dirinya maskulin, dia memakai pronouns him, they gitu, kita tetap harus menghargai dia dengan manggil dia kalau misalnya dengan panggilan yang lebih maskulin, atau mungkin kita ambil yang netral aja, yang enggak identifikasi sebagai perempuan maskulin atau feminim, kayak panggilan kak. Sebenarnya itu kak itu kan lebih natural ya daripada manggil teteh gitu atau mas gitu. Jadi gitu sih kak. Apalagi nggak cuma orang-orang di Indonesia, di luar negeri juga bahkan lebih parah kalau mempermasalahkan tentang pronouns ini. Karena kan dunia kan semakin lama semakin tua, semakin berputar, terus mulai ada pergerakan dari kaum-kaum LGBT+, yang termasuk juga trans gitu kan Kak. Mereka juga punya hak untuk hidup, punya hak untuk mengutarakan diri mereka itu sebenarnya siapa gitu. Jadi menurut saya sih penting. Oke, siap. Berarti mencerminkan ya nanti ketika dari bio tersebut, misalkan tadi si atau he gitu segala macam, nah itu tentu ketika dia berinteraksi dengan orang banyak atau di organisasi dia dalam media sosial, itu memang betul-betul mempengaruhi gitu kan ketika dia ya tadi ketika dia berinteraksi. Oke. Nah, sekarang gue pernah baca nih, juga pernah baca di dalam sebuah artikel, bukan artikel nih, dalam arti koran ya. Yang nulis dosen kita, itu Mas Ibnu Wahyudi, menyatakan bahwa ini bukan bahan dari maksudnya bukan perkataan dari Mas Iben itu. Tapi kayak tulisan dia berdasarkan dari suatu buku. Dia menyatakan kalau bahasa itu sifatnya harus netral dan tidak
menjurus kepada suatu gender. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Karena tadi yang dikatakan bahwa justru ketika pembeda itu akan menimbulkan suatu permasalahan baru, bukan hanya masalah gender saja, tapi banyak permasalahan. Nah, itu menurut kalian bagaimana? Dari pihak pro dulu boleh, silakan. Menurut saya memang sebagai yang tidak suka disebut sebagai feminim atau lebih maskulin gitu Kak. Saya juga mendukung tentang pemakaian netral gitu. Jadi dia nggak terlihat yang mana feminim, yang mana maskulin. Kalau netral teh ya netral aja gitu. Jangan makin lama bahasanya semakin dia digambarkan sebagai maskulin atau dia digambarkan sebagai feminim. Digambarkan secara kayak innernya aja gitu, nggak dari appearance-nya aja. Gitu deh. Oke, siap. Lanjut ke pihak kontra nih. Gimana nih menanggapi hal tersebut? Kalau menurut aku ya benar adanya itu tuh maksudnya bahasa itu emang beneran harus bersifat netral ya, karena pada dasarnya aja di bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia tuh kata gantinya, beda gitu sama luar gitu. Maksudnya kayak kalau di Inggris itu kan ada she, her, atau he, him gitu. Terus juga di, bahasa Arab ya, bahasa Arab tuh banyak banget pembeda gendernya, kayak kalau misalnya kepunyaan perempuan atau laki-laki itu dibedakan gitu. Sedangkan kalau di bahasa Indonesia itu netral gitu, nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada kayak she, her, atau he, him gitu. Kayak kata ganti orang itu cuma dia, kalau nggak aku, saya, kamu, kalian gitu. Jadi ya menurut aku setuju dengan adanya bahasa itu harus netral. Oke, ya memang pada dasarnya bahasa kita juga berbeda ya dengan bahasa asing yang tadi dikatakan Fani, bahasa Arab, bahasa luar maupun bahasa negara lain. Nah, itu kita yang punya bahasa yang tidak menggantikan tadi kata ganti tadi gitu. Cuma kata ganti yang betul-betul netral, dia, saya, kemudian nah itu bisa dipakai semua gender. Jadi tadi yang dikatakan berarti memang perlu adanya netral agar tadi kalau untuk dari pihak pro bilang biar agar istilahnya agar tidak ini bias dan kemudian yang ini agar ya setara gitu kalau yang kontra tadi. Oke, mungkin terakhir ini mengenai apa nggak sih sedikit harapan mungkin sedikit harapan mengenai penggunaan bahasa mungkin di tengah masyarakat yang berkaitan dengan gender. Ini terserah kalian boleh mengutarakan apapun yang kalian pikirkan sekarang. Nah, itu silakan dari Fani dulu. Gini, kalau menurut aku sendiri, aku berharapnya kayak nggak ada lagi tuh apa ya, kayak mentang-mentang dia cewek dia harus apa ya, harus kayak lembut atau apa gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya dia marah ya dia boleh marah gitu. Itu kan sifat dasar manusia. Kalau cowok juga kalau misalnya dia emang nggak bisa futsal atau dia pengen nangis ya udah nggak apa-apa gitu, nggak usah dibawa-bawa kayak lo cowok kok ini, lo cewek kok ini gitu. Terus juga aku sebenarnya setuju sama yang tadi soal Lucinta Luna itu, maksudnya kayak kalau misalnya dia memang pengen dihargai sebagai perempuan ya udah kita hargai gitu. Maksudnya kayak ya dia nggak mengubah gender dia tanpa alasan gitu. Menurut aku itu juga perlu dihormati kayak gitu sih Kak. Oke, mantap. Oke, sekarang ke Diama nih. Gimana Diama? Pertanyaannya bisa diulang Kak? Ya, tadi apapun yang mengenai bahasa dan gender yang ada di pikiran Diama itu bisa disampaikan entah itu harapan atau pandangan Diama ini sebagai kesimpulan atau pernyataan terakhir atau statement terakhir. Silakan Diama. Ini kalau misalnya bertolak belakang dengan apa saya bisa nggak Kak? Boleh, silakan. Silakan apapun yang di ini ya. Soalnya Apapun. saya juga sebenarnya nggak suka sih kalau misalnya kita dibeda-bedakan menurut gender, menurut feminitas atau maskulinitas kita kan. Karena setiap perlakuan itu pasti ada alasannya
Dan semuanya itu pasti nggak cuma berdasarkan kita gendernya apa gitu. Karena pasti ada perasaan, ada pemikiran juga. Enggak semua orang-orang yang ingin dibedakan itu buruk juga. Kayak misalnya itu seperti kalau Sinta Luna itu dia kan udah berubah. Jadi kalau misalnya dia kalau mau dipanggil sebagai panggilan yang feminim, ya kita hargai. Dan jangan panggil dia dengan panggilan maskulin kalau misalnya dia nggak suka gitu. Kan saling menghargai itu kan nggak terbatas dengan konteks gender juga. Selama dia menghargai kita hargai balik. Kita kan manusia tuh kan makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi bagaimanapun kita juga harus saling menghargai gitu. Oke, jadi intinya dari kedua hal yang disampaikan Diama dan Fani sebagai pihak pro dan kontra ini lebih kepada tadi menghargai tadi, karena memang penggunaan bahasa itu kan menimbulkan suatu persepsi dan ya ujung-ujungnya setiap persepsi yang dikatakan orang itu berbeda-beda gitu. Walaupun entah kita nggak tahu nih pribadi orang itu baik atau jahat karena itu kan subjektif kan ya. Dan ketika dikeluarkan bahasa apalagi yang bersangkutan dengan gender, bisa saja misalkan si orang ini ganteng misalkan. Nah ini dia ngomong kalau misalkan halo cewek. Nah itu kan kesannya kalau tiba-tiba dia baru kenal, entah itu karena takutnya misalkan dia pengen ngasih tahu apapun gitu. Entah itu ada bekas ketinggalan atau gimana. Nah itu nanti jatuhnya kayak ini kayak goda gitu kan. Nah itu jadi bahasa menimbulkan persepsi sehingga ya itu tadi yang dikatakan yang pasti menghargai, kemudian juga dilihat kondisinya kalau mengenai bahasa dan berhubungan dengan gender itu ya itu tadi dilihat-lihat juga situasi dan kondisinya dari si penutur atau pendengarnya. Jadi semuanya sama-sama menghargai dan menghormati. Oke, terima kasih untuk Fani dan Diama. Ini kesempatannya keren juga ya tadi menyampaikan mengenai pandangannya tentang bahasa dan gender. Ini betul-betul bermanfaat buat kita dan ini juga berkaitan dengan banyak hal yang diperdebatkan mungkin di Twitter, di Instagram. Nah ini mungkin kalau nanti punya kesempatan gede, yang besar itu bisa disampaikan di media sosial yang platformnya besar dan bisa membuat pengaruh gitu. Oke, terima kasih untuk Valesido kesempatannya. Untuk selanjutnya bisa kalian tunggu di debat kusir di edisi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.